Keberagaman Indonesia kaya akan budaya yang tak ternilai. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti bahasa, agama, tradisi, dan adat istiadat. Islam, agama yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang, dan mengajarkan keesaan Allah dan mewajibkan manusia untuk menyembahnya. Agama ini memiliki lebih dari 1,8 miliar pengikut di seluruh dunia yang dikenal sebagai Muslim. Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Di antara jutaan Muslim di negeri ini, berdiri beberapa organisasi Islam besar yang punya peran penting sejak zaman perjuangan hingga kini. NU atau Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam dalam Indonesia. Merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Berikut titik awal perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jauh sebelum terbentuknya Nahdlatul Ulama pada 1916, kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air, Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran, dan Nahdlatul Ujar, pergerakan kaum Sunagar di 1918. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama tak mungkin lepas dari figur kiai yang paling disegani, yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hashullah dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dikutip dari website resmi Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama digagas oleh para kiai ternama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, yang menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah. Selain itu, pertemuan para kiai tersebut juga merupakan prakasa dari Kiai Haji Hashim Ari. Yang dibahas pada waktu itu adalah upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan. Pada awal 1926, terjadi rapat antar organisasi Islam yang menyatakan akan mengirim 2 utusan ke Mekah untuk menghadap Raja Ibnu Zabur. Kiai Wahab mengusulkan delegasi tersebut membawa persoalan mengenai praktik keagamaan Islam tradisional di Indonesia. Namun usul tersebut ditolak dengan tegas oleh kelompok Islam reformasi kala itu. Penolakan itulah yang kemudian membuat golongan Islam tradisional memutuskan akan mengambil jalan sendiri untuk menghadap Raja Ibnu Saud untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Pada 31 Januari 1926, para kiai berkumpul di kediaman Kiai Wahab dan memutuskan membentuk suatu organisasi kemasyarakatan Islam yang dinamakan Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama, dan menjadikan 31 Januari 1926 ditetapkan sebagai hari lahirnya Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Ketua Raisya Amsyuriyah pertama. Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswadja, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akil atau rasional dengan kaum ekstrim akil atau skeptularis. Karena itu sumber hukum Islam bagi Nahdlatul Ulama tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realis empirik. Kemudian dalam bidang fikih, lebih cenderung mengikuti mazhab imam dan mengakui 3 mazhab yang lain, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Lambang Nahdlatul Ulama diresmikan pada 16 Rajab 1344 bertepatan dengan 31 Januari 1926. Dengan jenis organisasi serta dengan tujuan keagamaan dan sosial. Sementara lokasi kantor pusatnya saat ini berada di Jalan Keramat Raya nomor 164 DKI Jakarta, Indonesia. Persatuan Islam atau yang disingkat Persis adalah salah satu organisasi Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam modern di tanah air. Organisasi ini berdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, Jawa Barat.
Pada awal abad ke-20, pendidikan Islam di Indonesia mengalami kemunduran. Kurikulum pesantren yang masih mengandalkan kitab-kitab klasik dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman. Penjajahan Belanda membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang agama. Adanya berbagai aliran dan kepercayaan yang masuk membuat Islam asli mulai tercampur dengan budaya lokal. Sejumlah tokoh Islam mulai menyadari pentingnya pembaharuan dalam Islam. Mereka ingin mengembalikan ajaran Islam pada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tokoh-tokoh pendiri Persis. Haji Muhammad Zamzam, seorang guru agama reformis yang menjadi motor utama berdirinya Persis. Haji Muhammad Yunus, seorang saudagar keturunan Palembang yang menjadi sponsor utama kegiatan Persis. Tujuan pendirian Persis: mengembalikan kemurnian ajaran Islam. Persis bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai pengaruh asing dan bid'ah. Mengembangkan pendidikan Islam modern. Organisasi ini berupaya mengembangkan pendidikan Islam yang relevan dengan perkembangan zaman, menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Persis ingin menyebarkan ajaran Islam yang membawa rahmat bagi alam semesta. Sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah di Indonesia. Muhammadiyah yang mempunyai arti secara bahasa pengikut Nabi Muhammad didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Ide gagasan lahirnya Muhammadiyah diprakarsai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun 1903. Latar belakang berdirinya organisasi Muhammadiyah bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memiliki tujuan untuk mencerdaskan umat Islam yang pada saat itu masih terbelakang dan masih mempercayai hal mistis. Periode tahun 1913 hingga 1918, Muhammadiyah telah mendirikan 5 sekolah Islam di Yogyakarta. Di masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah hanya memiliki pengaruh meliputi daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Pekalongan. Video ini dibuat karena kebutuhan tugas pelajaran agama Islam. Dan juga video ini diambil dari beberapa sumber, dari YouTube dan TikTok. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Cynthia Novita Bella, Tina Arianti Hidayah, dan Fadisa Atalani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.